Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang boleh diberkati Tuhan. Di pagi hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan sebelum kita mengawali aktivitas kita. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk boleh bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira ya Tuhan, firman-Mu yang senantiasa mengajari membimbing kami untuk hidup melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini menyapa kita dari Mazmur pasal 15 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di dudukmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita merenungkan dan bergumul, bolehkah aku datang kepada Tuhan? Siapakah yang layak datang kepada Tuhan? Siapakah yang berkenan di hadapan Tuhan? Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini sudah cukup jelas bagi kita. Orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang melakukan keadilan, orang-orang yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, orang-orang yang tidak berbuat jahat, orang-orang yang meminjamkan uang dengan tidak makan riba dan tidak menerima suap. Itu semua adalah orang-orang yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi orang pribadi yang baik, pribadi yang boleh mengatakan hal yang benar, pribadi mengatakan hal yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita layak datang ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ternyata Tuhan tidak senang kepada orang yang suka menyebarkan fitnah dengan lidah. Jika kita memfitnah, mengata-ngatai dan menceritai orang lain yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka tadi dikatakan juga, orang yang datang kepada Tuhan adalah orang yang meminjamkan uang dan tidak makan riba. Banyak Bapak Ibu orang-orang percaya meminjamkan uang dengan bunga yang melebihi yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesungguhnya itu adalah hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sesungguhnya itu adalah hal yang membuat orang lain semakin tidak tertolong. Jika hal itu kita lakukan Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka sulit kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Maka sulit kita hidup di dalam Tuhan. Karena hidup kita hidup di dalam kedagingan, hidup hanya untuk memuaskan keinginan daging, hidup hanya untuk berpesta pora, sehingga kita tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Daud. Siapakah yang boleh menumpang dalam kemah? Siapakah yang boleh diam di dudukmu yang kudus? Maka Daud sampaikan orang-orang yang bisa datang kepada Tuhan.
yang bisa hidup dalam Tuhan adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berkata benar, orang-orang yang hidupnya dalam keadilan, orang-orang yang hidupnya tidak menebarkan kata-kata bohong, kata-kata yang membuat orang hancur dan jatuh oleh karena fitnah atau kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara hidup dalam takut Tuhan, hidup dalam jalan Tuhan. Jika kita hidup menjadi pribadi yang baik, maka kita layak hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur firman mengajari kami untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan, sehingga hidup kami layak di hadapan Tuhan dan hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.